Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Maka dari itu, kita jadilah bagian dari 10 pemuda tersebut. Dengan apa? Dengan meraih prestasi yang gemilang dan meluncurkan ide-ide yang cemerlang untuk dunia dan khususnya untuk Indonesia ini. Pada kesempatan kali ini, saya Arwel Tri Islamawan dengan NIM 22086326 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Universitas Negeri Padang akan membahas tentang konsep dasar administrasi. Jika kalian tahu, pada dasarnya administrasi menurut Husaini Usman yaitu suatu proses mengelola sumber daya 7M plus 1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Artinya, jika kalian seorang administrasi atau administrator namanya, kalian harus bisa mengelola 7 sumber daya 7M plus 1I. 7M dan 1I itu apa sih? Di antaranya 1 man, 2 method, 3 money, 4 mesin, 5 marketing, 6 material, dan 7 minutes. Dan satu lagi yang I yaitu information. Pada administrasi pendidikan, kita sebagai seorang tenaga pendidik harus bisa mengelola sumber daya manusianya. Seperti pada teori X dan teori Y. Teori X berkata bahwasannya manusia itu terlahir dengan rasa malas. Berbeda dengan teori Y. Teori Y berindikasikan bahwa manusia terlahir dengan rasa malas, tetapi mereka mempunyai motivasi. Pada motivasi tersebut yang membedakan seorang dengan orang lain gitu. Jadi pada kondisi yang berbeda inilah kita yang harus dikelola oleh seorang administrator, khususnya pada seorang tenaga pendidik. Sebagai contohnya, yaitu ketika kita ingin berobat ke suatu rumah sakit menggunakan BPJS Kesehatan, kita akan diminta untuk administrasi terlebih dahulu. Maka dari itu, pada umumnya kita mengetahui bahwasannya administrasi dengan manajemen itu sama. Tetapi jika kita mengetahui lebih dalamnya, adanya perbedaan antara administrasi dengan manajemen. Pada administrasi, kita tidak mencari keuntungan, tetapi pada manajemen kita mencari keuntungan. Gambarannya seperti ini. Pada administrasi, kita digambarkan sebagai seorang leader atau seorang pemimpin, sedangkan pada manajemen kita digambarkan sebagai manajer atau bos. Perbedaannya antara pemimpin dan bos ataupun manajer. Seorang pemimpin yaitu melatih, menciptakan rasa kebanggaan, dan cenderung berkata, kita seperti contoh. Keberhasilan ini berkat usaha kita bersama. Berbeda dengan bos yang cenderung lebih memerintah, berkuasa, serta menciptakan rasa takut terhadap bawahannya. Berkata saya jika berhasil. Seperti contoh, keberhasilan ini berkat usaha saya. Berikutnya yaitu tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan yaitu diantaranya peserta didik dapat secara aktif mengembangkan bakat pada dirinya, memiliki potensi manajerial, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, serta teratasinya masalah mutu pada pendidikan. Selanjutnya yaitu profesi. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin yaitu profectus, yang artinya mengakui adanya pengakuan menyatukan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan
yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelaku yang ditekankan pada pekerjaan mental. Ciri-ciri profesi diantaranya yaitu profesi itu memiliki suatu fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Berikutnya, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau lembaga yang bertanggung jawab, yang efisien. Selanjutnya yaitu profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu, serta adanya kode etik pada organisasi yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku pada anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Beberapa istilah yang muncul atau bersumber dari kata profesi, diantaranya 1. Profesionalisme, 2. Profesional, dan yang terakhir, yang ketiga, profesionalitas. Kesimpulannya, jadi kita sebagai seorang tenaga pendidik harus belajar ilmu administrasi atau administrasi pendidikan agar pada pendidikan kita bisa mengelola sumber daya yang tadi 7M plus 1 ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.